Halo Kepowers, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Semoga Kepowers tetap menjaga 5M untuk kesehatan. Kepowers ada yang mudik? Semoga kalau mudik di kampung juga sehat-sehat ya. Sekarang kita mau bincang dengan Mas Aan, Mas Ardiansyah. Halo Mas Aan. Halo Mas Siki. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik Mas. Sebelumnya minal aidin wal faizin Mas. Mohon maaf lahir batin. Selamat, sama-sama Mas Siki. Lebaran di rumah aja Mas, nggak kemana-mana? Iya emang saya tinggalnya sekarang di rumah. Lahiran saya jadi nggak ada mudik-mudik Mas. Oh ya. Tak kira jalan-jalan kemana gitu. Sehat-sehat Mas? Baik, ya sehat Mas, alhamdulillah. Gimana corona di sana, bahaya nggak di kampung? Kalau kita keluar di sini kayak nggak ada apa-apa Mas. Katanya kalau di rumah. Oh gitu ya. Pada nggak pakai masker dong? Tetap pakai, kebanyakan orang masih pakai. Masih pakai. Cuma namanya bener kayak sedang nggak ada corona. Ya. Bagi Kepowers yang belum tahu Mas Ardiansyah ini dulu komikus di DC Comics, di Marvel, dan banyak komik-komik luar. Dan sekarang Mas Aan lagi fokus membuat IP-nya sendiri, yaitu Syafqi Comics. Bisa cerita Mas? Soal Syafqi Comics, jadi sebenarnya kalau ingin bikin sesuatu buat penerbit istilahnya itu sebenarnya sudah sejak tahun mungkin 2010 2011. Waktu itu ada yang mengingatkan pada saya bahwa katanya dia baru nonton interview saya tahun itu, terus katanya saya waktu ditanya sama wartawannya, Mas cita-cita Mas Aan itu apa sih sebenarnya? Waktu itu saya sendiri lupa interview, cuma katanya saya menjawab sebelum usia 40 saya ingin membuat penerbitan saya sendiri gitu katanya. Okay. Terus saya pikir-pikir, waktu pertama kali Bilal ini keluar itu memang usia saya memang 40 tahun tepat, kira-kira ya pas Mas. Jadi sebenarnya sudah lama banget ingin bikin sendiri kayak gini Mas. Oh gitu, jadi udah lama ya. Memang tadi memang buat komik IP-nya seperti ini ya, komik Islami ya. Ya betul, memang dari dulu memang punya cita-cita penerbit komik Islami ya. Oh, tapi baru mulai bisa setelah nggak terima kerjaan di luar lagi ya? Iya setelah udah mulai kreatif sebelumnya. Waktu ketika masih di Marvel DC. Ya dulu sempat rintis bikin naskahnya, pesan naskah ke seorang penulis itu, terus tapi karena kesibukan tetap akhirnya nggak jalan karena waktu itu padat banget yang dari Amerika, kerjaan Amerika. Oh gitu, jadi setelah kosong baru bisa fokus ya ke sini gitu ya? Iya betul. Oke. Itu tahun berapa Mas ya? Mulai ini yang komik pertama nih Azan Terakhir, Bilal bin Rabah, benar ya? Betul. Itu rilisnya tahun 2020 waktu corona itu. Oh 2020. Sangat. Saya punya loh. Bulan kelihatannya. Saya punya nih Mas. Tuh. Sih Mas. 2020 Mei itu Mas. Apa? Bulan Mei itu rilisnya. Bulan Mei 2020 ya? Ya. Tapi ini belum ditantangan Mas Aan nih. Saya mesti minta nih. Tapi Mas kalau sudah bisa ke Jakarta. Dimulai kapan Mas nih yang Bilal nih Mas? Mulainya itu tahun 2018 kayaknya. Tapi waktu itu terus kan ada komik ngerjain Bumi Langit, Mandala sama Gundala yang film yang official movie itu. Jadi ya tampil itu di sela-sela Gundala itu gambar komik. Oh gitu. Sangat lambat banget.
Jadi di sela-sela ya, harus tempat buat Gundala waktu itu ya. Iya. Tapi sebelumnya kan pernah ada nih, saya ada nih Likomik. Likomik ini yang buku hijau ya saya punya nih. Ini kompilasi Mas ya? Itu kompilasi sama teman-teman Mas itu. Oh, tapi bukannya Syafki ya, bukan termasuk Syafki ya? Bukan itu ya. Kompilasi. Kompilasi ya. Jadi benar-benar mulai ketika Bilal ini ya, azan terakhir ini yang pertama ya? Iya Mas. Bisa cerita nggak Mas, komiknya gimana Mas? Kalau soal gambar ya Kepors, nggak usah khawatir nih kualitasnya Marvel gitu. Kalau udah pernah gambarnya Mas Aan, gambar art nggak usah khawatir. Nah, bisa cerita Mas, komiknya ini gimana ceritanya Mas? Sama siapa buatnya? Terus gimana ceritanya? Apa yang buat cerita siapa gitu Mas? Waktu itu sebenarnya saya masih belum terlalu fokus untuk garap full Bilal ini. Terus ada seorang teman yang datang ke saya tuh, Mas, yuk kita selesaikan naskah Bilalnya, terus kita bikin perusahaan komik gitu. Kebetulan dia itu ahli internet marketing gitu. Jadi kepikir nanti aku yang bikin produknya, dia yang urusan jual-jualnya gitu. Jadi aku sudah nggak pusing mau dijual gimana, terserah dia gitu. Terus akhirnya oke, terus kita coba, terus akhirnya tetap karena aku masih ada kerjaan di Langit, masih lambat banget. Akhirnya kayak sempat vakum 1 tahun juga Mas itu. Terus akhirnya kok nggak selesai gitu. Terus akhirnya kita berdua sepakat kita ngontrak untuk tempat untuk kantor. Jadi tempatnya kantor itu di tengah-tengah antara aku dan rumah teman gitu. Jadi tiap minggu itu kantor itu 3 hari. Tiap minggu itu ke situ khusus untuk gambar Bilalnya ini. Jadi saya kenal 1 tahun. Iya memang kalau nggak gitu kayaknya nggak selesai Mas. Kalau nggak fokus. Akhirnya 1 tahun kontraknya 1 tahun, terus pas selesai terus itu terus corona datang itu, terus kita tetap jalan. Kita rilis pas awal-awal corona itu, Mei itu. Alhamdulillah sambutan cukup bagus. Ini berarti Mas di Syafki ini berapa orang Mas ya? Mas sama teman Mas itu? Kalau waktu itu cuma 2 orang itu. Terus sebagian saya untuk tintanya saya lempar ke Mas Aris Wenda. Oke. Bagian saya tinta sendiri. Oh gitu. Jadi kelihatan mana yang tintaan Mas Sis itu. Jadi yang rapi bagus itu Mas Sis, yang agak jelek itu, yang agak kotor-kotor itu saya yang minta. Gitu. Ternyata minta itu susah juga. Oke. Jadi ini teamwork juga ya, ada yang minta juga. Nah, cerita dari Mas berarti ya, sama teman Mas tadi. Cerita sebenarnya dulu kan pernah tahun 2012 pernah pesan naskah ke seorang penulis, Mbak Tiwi Ambarwati namanya. Terus tapi setelah kita setelah dibaca lagi sama teman saya itu, terus ada materi-materi baru, jadi banyak dipangkas, diedit, akhirnya jadi kayak 99 baru itu baru gitu. Oke. Nah, akhirnya kalau hasilnya itu jadi yang itu. Ini yang pertamanya terjual berapa eksemplar Mas? Yang alhamdulillah 10.000 lebih Mas. 10.000? Wah, biasa dong. Ya di 10.000 lebih, terus sampai sekarang masih jalan dikit-dikit, masanya sudah banyak yang udah tahu gitu. Udah cetak ulang berarti Mas? Kalau cetak ulang sudah mungkin 3 kali Mas, atau 4 kali gitu. 3 kali ya? Wah, luar biasa. Ini jualnya kayaknya online atau ada di toko buku, Mas? Kalau kita memang nggak ada di toko Mas, jadi ya kita punya reseller gitu. Jadi
via apa ya, via promo IG, reseller online itu gitu mas. Online Tokopedia gitu ya. Jadi Tokopedia ada. Nggak di marketplace buku ada. Ya? Bukan toko buku fisik ya, bukan di toko buku ini ya, kayak Gramedia itu nggak ada ya, nggak masuk ya? Nggak ada mas. Ini berarti modal sendiri mas, komiknya atau iya modal sendiri. Modal fisik, modal uang pribadi untuk awalnya. Nggak kepikiran buat nyari ini mas, investor mas, buat cetak lebih banyak? Kalau nyetak lebih banyak, khawatir itu mas, terserah atau enggak, itu kan masih awal, belum berani untuk nyetak lebih banyak. Sistemnya kalau ada habis cetak ulang gitu ya? Iya, itu tinggal dikit stoknya, tinggal mungkin berapa ratus itu kita langsung order cetak ulang kapan gitu, ya, percetakan. Luar biasa mas, 10.000 mas, ini berapa lama tuh mas 10.000? Setahun ya? Itu 3 bulan pertama 10.000 mas itu. 3 bulan pertama 10.000? Iya, jadi setelah 3 bulan itu kan otomatis apa, penjualan lebih sedikit karena sudah banyak yang beli. Punya. Wah, luar biasa ya. Ini kalau Kepors lihat, ini rekomendasi kalau baca, kalau punya. Saya non muslim tapi saya punya ini karena saya fansnya Mas Aan. Jadi saya pasti beli. Ini rekomendasi. Dari sampul menarik, dalamnya juga bagus, kualitasnya, kertasnya juga bagus, glossy. Jadi kalau belum punya, bisa dicari nih, azan terakhir, bilang apa. Terus, ada cita-cita nggak mas soal komik ini mas? Pas pembuatannya, pas apa gitu? Apa ya? Kayaknya ya, apa ya, kalau dari komik-komik yang lain itu yang paling lama, karena kita belum punya apa ya, belum pernah pengalaman untuk bikin sendiri dari awal, dari naskah kita bahas bareng gitu, terus kita bikin apa, storyboard kasar gitu, terus tapi alhamdulillah ada bantuan untuk kayak layout, kayak urusan percetakan itu Mas Aris Naka itu sangat membantu. Aris Naka Abi. Iya. Jadi untuk dari dia ini banyak belajar untuk lebih efektivitasnya mas. Jadi biar waktu itu enggak sepanjang itu untuk bikin satu komik gitu. Berarti sekarang udah kebentuk teamwork ya? Kalau sekarang untuk yang terakhir ini, yang UAS ini lebih cepat banget, karena jadi saya khusus garap background naskah, terus saya lempar ke Mas Aris, terus dari Mas Aris sampai tinta sampai teks, terus kembali ke saya warna, terus itu sudah apa, waktu pengerjaan itu sudah sangat hemat, efektif itu mas. Jadi kira-kira 4 bulan kalau salah. Buku yang ketiga? Yang ketiga. Oke. Kita lihat gambarnya dulu buku ketiga. Nah kalau buku kedua gimana mas? Jadi dari buku pertama terbitnya Bilal, terus kedua itu judulnya, aku lupa. Judulnya Tolha bin Ubaidillah. Sebentar, mana gambarnya kalau hilang? Judulnya yang sang perisai Rasulullah ya? Yang kedua? Ya, betul. Betul ya? Ya, itu mas. Ya. Itu berapa bulan mas? Buatnya mas? Itu kira-kira mungkin 5 bulan atau 5 bulan. 5 bulanan. Waktu itu kita coba pesen naskah sama apa, tokohnya itu ke Mas Haris sendiri gitu. Mas bikin satu tokoh ini Mas olah, terus jadi kita tahu jadi gitu mas, itu nyoba sistem seperti itu. Jadi sistemnya beli naskah bersih ya, kayak apa, terima naskah dari orang gitu terus digambar gitu ya? Ya. Jadi naskah dari dia, kita cuma ingin tokohnya ini gitu. Oke.
Jadi seperti komik Marvel ya, ada naskah datang Mas tinggal gambar gitu ya. Iya. Oke, yang kedua. Ini berapa lama setelah komik pertama terbit, Mas? Apa sebelum terbit udah langsung dibuat komik 2? Itu kira-kira setelah bila terbit mungkin 3 bulan itu, terus itu mulai bikin yang baru itu. Bikin yang buku kedua yang Tolkah itu. Oke. Kira-kira Desember itu. Desember ya? Bila kan Mei, terus Desember keluar Perisai Rasulullah itu. Oh iya, betul. Berarti kan baru kemarin ya? Iya, Mas. Baru-baru aja kan? Cepat juga berarti, Mas ya? Ya, itu karena berusaha nyari formula yang biar cepat jadi komik gitu, Mas. Jadi naskah itu berapa lama dia buatnya, Mas? Orangnya buat naskah itu? Dari Mas order itu cepat ya? Kira-kira ya itu proses semuanya 5 bulan itu kira-kira, Mas. 5 bulan nih. Sampai siap cetak gitu. Nah, kalau untuk penjualan yang kedua ini gimana, Mas? Bagus? Kedua kurang tidak seperti Bilal, Mas. Jadi masih cetak pertama. Masih berapa ribu, Mas? Belum cetak ulang. Cetak pertama itu berapa ribu? Kira-kira cetak pertama itu 4.000, Mas. 4.000 ya? Tapi masih jalan kan? Masih penjualan masih ada kan? Masih. Jadi ketika keluar uang itu orang masih nyari yang lama gitu, yang belum punya gitu. Iya. Terbawa komik-komik yang lama gitu. Ini kebetulan yang kedua saya belum punya. Ini hardcover juga, Mas ya? Sama, Mas. Sama ya formatnya ya? Teteknya sama. Cuma di sini Mas yang gambar Mas Aris ya? Mas finishing. Enggak, saya cuma cover tok itu, Mas. Cover tok? Cover ya. Yang finishing itu yang komik ketiga ya? Yang coloring, Mas, yang ketiga. Coloring yang ketiga ya? Sama cover, sama background naskahnya. Berarti yang kedua juga dijual secara online aja, Mas ya? Nggak lewat toko buku ya? Enggak, semua tetap online, Mas. Atau tetap online. Ada yang di drop di perpustakaan masjid atau di mana nggak? Benar-benar online semua? Nggak ada titip-titipan? Maksudnya gimana? Ada yang kongsi sama toko buku atau enggak? Benar-benar online semua? Nggak ada yang kongsian? Oh, belum ada, Mas. Belum ada? Semua. Jadi totally online ya? Oke. Dan itu udah dapat yang pertama 10.000, yang ini 4.000 ya? 10.000 ya masih cetak utama. Itu less dan setahun. Luar biasa, Mas. Gede itu. 10.000. Bisa cetak ulang lagi. Berarti bagus lah penjualan, Mas ya? Ya alhamdulillah. Nah, untuk buku yang ketiga nih baru keluar kayaknya, Mas ya? Wise sudah keluar, Mas. Baru kan ya? Nah, baru. Masih. Bulan apa nih? Minggu lalu gitu. Minggu lalu ya? Kira-kira minggu lalu atau 2 minggu lalu? 2 minggu lalu? Pas puasa dong? Iya. Iya, pas puasa. Ini gimana tanggapannya Mas yang kedua bukunya? Alhamdulillah bagus, Mas. Ini mungkin banyak dari yang beli, dari posting di story, kelihatan lebih diterima mungkin karena kan ada ini pesan-pesan tentang bagi pada orang tua itu, Mas. Jadi mungkin pas untuk biasanya kan yang beli itu kan para ibu-ibu itu, Mas, belikan untuk anaknya untuk hadiah gitu. Jadi sasarannya ibu-ibu ini ya? Bagus juga sasaran ibu-ibu, konsumtif itu. Ya emang kalau komik Islam itu emang rata-rata targetnya emang ibu-ibu, Mas. Iya, kan belikan anaknya gitu. Iya. Nah ini sama juga, online juga, Mas ya, penerbitannya, penjualannya? Sama, tetap sama. Berarti baru sekali cetak juga nih, 4.000 ya? Baru 4.000, Mas. Nah, 2 minggu ini laporannya udah berapa terjual, Mas? 2 minggu ini? 2.000, Mas. 2.000? Kira-kira 2.000. Luar biasa. Ini gimana? Ceritanya juga pesan atau Mas buat sendiri ceritanya yang ini?
ceritanya jadi teman saya bikin naskah naskah deskripsi panjang itu. Oke. Jadi saya ngatur menata timelinenya bagusnya. Kalau di naskah asli kan dari awal sampai akhir panjang urut gitu Mas. Jadi saya bikin gimana biar menarik gitu. Jadi flashback dulu atau gimana itu Mas berbeda naskah itu. Jadi di sini Mas terlibat lagi di naskah ya, nggak seperti yang kedua ya? Iya Mas, yang kedua nggak terlibat. Kenapa Mas? Apa karena yang kedua kurang memuaskan? Mesti buat sendiri lagi? Ya kita kan nyari formula kenapa biar seperti belajar dari Bila dari Tolha, gimana biar kita jadi masih nyari formula gitu Mas. Karena dari penjual kan kenapa beda gitu, jadi dari Bila dari Tolha, dan kita kan pasti banyak faktor gitu. Ya, faktor misalnya mungkin tokohnya itu kurang populer gitu Mas. Jadi kan jarang orang yang dengar Tolha bin Ubaidillah itu siapa gitu. Terus kita belajar waktu itu pernah ada kayak survei di YouTube gitu. Komik apa yang kamu pengen dibikin oleh satu komik gitu. Dan banyak banget yang jawabannya itu Was Al-Qarni gitu. Terus kita coba bikin yang memang sudah populer di masyarakat muslim gitu. Jadi base-nya survei Mas ya? Yang ini? Ya, itu juga. Karena kita belajar di Tolha kan mungkin karena kurang masih belum populer kayak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Seperti di 4 Khalifah itu kan pasti populer ya. Itu kita belajar dari situ. Mungkin ini unsur karena faktor ini gitu. Oke. Dari naskah kita juga berusaha bikin sendiri, jadi kita bisa mengontrol dari Tolha kan kita beli dari orang ya. Dari orang, terus jadi kita kalau puas kita harus tahu ini kayak apa detailnya, kita harus tahu. Lebih fleksibel ya kalau buat sendiri ya, lebih fleksibel kita mau ngapain gitu ya. Iya, kita pengen apa itu kita tentukan sendiri biar kita lebih menarik, lebih dinamis gitu Mas. Strateginya gimana Mas bisa kejual sebanyak itu Mas? Cepat loh Mas, itu 2002 minggu itu. Ya kalau itu karena kita sudah itu Mas punya database yang beli dulu kan kita punya. Nah itu, dan kita ada beberapa distributor yang memang sudah menunggu buku kita apa itu, terus mereka beli sekian ratus, beli 50, beli berapa gitu Mas. Jadi sudah ada listnya ya, list permintaan ya. Ini iya. Buka PO nggak Mas? Nggak buka PO. PO-nya waktu masih masuk percetakan itu buka PO Mas. Oke. Jadi nanti jadi yang sudah PO itu didahulukan, untuk begitu komik keluar yang didahulukan yang sudah PO itu. Tapi tetap cetaknya tetap 4 ribuan ini kalau awal. Wah, luar biasa nih. Buat K-popers atau para pelaku komik, penerbit komik bisa ditiru nih, diikuti nih Mas Aan sistemnya. Gimana dengan penjualan online saja bisa mencapai angka segitu gitu ya. Berarti yang Bilal ini udah 10.000 ya, belum setahun ya, luar biasa Mas. Dan ini yang ketiga UAS 2 minggu 2.000 ya. Prospeknya bisa hebat nih. Bayangkan masyarakat Indonesia tuh berapa sekarang ya? 170 juta ya. Berapa sih jumlah masyarakat Indonesia? Kita sasar 0,01%-nya aja itu udah gede banget gitu ya. Iya betul. Berarti hanya dengan online, Instagram, Facebook, Twitter mungkin ya, ini bisa menjual segitu Mas ya? Iya, itu sebenarnya kalau untuk komik-komik Islami segitu tuh mungkin sedikit Mas ya.
jadi teman-teman saya yang memang sudah di awal terjun penerbitan komik itu segitu tuh sedikit banget gitu. Mereka itu malah sudah ada yang sampai 60.000 Mas eksemplar yang sudah laku itu. Berarti memang pasarnya besar. Pasarnya besar. Untuk genre Islami kayaknya memang sangat besar. Bagus, Mas. Tapi berarti ini juga supply-nya belum banyak. Jadi sebenarnya bisa di boosting lagi Mas ya? Sebetulnya ya? Kalau distributor kita ada yang apa itu Mas, yang promo FB Ads gitu-gitu Mas. Itu sangat membantu juga itu. Oke. Nah terus ini sudah dipasarkan keluar belum Mas? Keluar negeri, ke Malaysia gitu yang bahasa-bahasa sama. Keluar ada Malaysia. Cuma mungkin karena terbentur ongkir yang mahal Mas. Jadi masih belum banyak, bisa banyak. Berarti masih pribadi aja yang mesen ya di sana ya? Mas, ada satu distributor yang di Malaysia ada, cuma itu mungkin karena ongkos kirim yang mahal Mas. Jadi mungkin untuk 20 komik itu kira-kira 800 sekian gitu Mas. Nggak coba kerjasama sama penerbit sana aja Mas? Mereka nerbitin sendiri, tinggal beli naskah sama bayar royalti? Sebenarnya ada yang nawar kayak gitu Mas. Jadi ada yang pengen bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, tapi kita sendiri belum ada pengalaman untuk kerjasama seperti itu gitu Mas. Jadi belum berani gitu. Itu kayak apa, handle-nya gimana itu kita kontrak dan sebagainya kita masih belum siap ya. Bagi para Kepowers yang punya background legal mungkin bisa bantu Mas Aan untuk soal perjanjiannya. Kalau dia bantu mau Mas? Ya bisa dibicarakan. Peluang besar loh nih Mas, terjemahin bahasa Inggris, bahasa Arab, atau jual hak ciptanya ke Malaysia gitu kan. Ini besar loh, maksudnya dengan segi gambar yang bagus ya, format yang bagus, ini bisa menjual gitu. Kenapa enggak kan Mas? Gitu. Jadi ya, para Kepowers di sana yang punya background legal, mengerti tentang hak cipta, penjual hak cipta, bisa kontak Mas Aan kalau mau bantu. Ya Mas ya? Ya silakan. Silakan. Nah terus, ke depannya nih Mas, rencananya bagaimana Mas? Syafqi ini? Ke depan ya menyelesaikan beberapa judul komik yang sudah kita dalam proses dan dalam rencana itu Mas. Jadi sudah ada beberapa yang ingin kita keluarkan. Kalau untuk yang sangat jauh belum ada rencana yang sangat jauh banget itu. Untuk jangka pendek berapa komik Mas kira-kira mau dikeluarin Mas? Berapa komik lagi? Yang udah dalam siap proses ya, ada 2 judul komik yang masih dalam, yang belum ada proses 2 komik lagi. Jadi 4 yang 4 sudah ada tayangan. Kalau yang komik berikut yang keempat bisa dikasih bocoran ya Mas? Insya Allah ya 3 bulan lagi, insya Allah kira-kira. 3 bulan. Judulnya apa Mas? Judulnya ya tetap masih seputar sahabat Mas. Lagi. Bisa dibocorin di sini Mas, biar ini promosi Mas. Judulnya apa Mas? Buat memancing orang-orang. Judulnya salah satunya sahabat namanya Salman Al-Farisi Mas. Salman Al-Farisi. Kalau bisa di-share gambar ya Mas, nanti saya share di sini Mas. Buat pancingan. Berarti 3 bulan lagi sekitar sekarang bulan 5, bulan 8, Agustus, September keluar ya? Ya insya Allah Mas. Berarti sudah mulai terpola Mas ya sekarang, satu komik 3-4 bulan gitu ya? Ya kita kan jadi selain Mas Aris kita punya artis dan koloris yang lain itu Mas. Jadi lebih
Jadi kerjanya nggak apa ya, nggak nunggu ini selesai baru kerjakan. Nah, yang komik keempat ini yang gambar siapa? Mas Aris lagi atau Mas Aan mulai gambar lagi di sini? Insya Allah ada saya, ada satu lagi. Ada yang baru? Artis yang baru. Yang baru, ya. Kira-kira kita kenal nggak Mas orangnya? Apa nama baru, baru atau sudah berkecimpung dunia komik Indonesia? Kalau dikenal Mas belum, tapi kalau saya pribadi sudah kenal sejak lama, cuma orangnya dulu belum terkecimpung untuk komik yang mainstream gitu Mas. Oke. Jadi belum banyak yang kenal. Belum banyak yang kenal ya. Jadi patut ditunggunya buku keempat. Siap-siap keluarkan uang. Saya kira di harganya 80.000 sampai 89.000 Mas ya kalau nggak salah ya penjualannya, harga jualnya. Ya sampai sekarang kisaran itu Mas. Kisaran itu ya. Ini worth karena isinya berwarna, kertasnya bagus, hardcover. Ini buat apa namanya? Coffee table book, cocok buat ditaruh di ruang tamu, buat dibaca-baca, bagus. Jadi silakan cari di Tokopedia dan online lainnya untuk mencari komik yang masaan. Berarti ke depan 4 lagi Mas ya? Iya Mas, insya Allah. Sampai 2022 berarti bisa keluar 4 komik lagi ya, 2022 ya? Iya, rencana begitu Mas, insya Allah. Oke. Sukses Mas buat Syafki-nya. Ada rencana nggak buat diversifikasi judul buku di Syafki Komik? Apa mau fokus komik Islami untuk ini kan bacaan remaja ya? Adakah mau rencana buat komik anak-anak, kids? Atau gimana? Sejauh ini masih fokus ke yang seperti itu Mas, seperti yang sudah kita terbitkan. Oke. Belum ada rencana diversifikasi ya? Belum Mas, belum ada. Berarti saya sibukkan dengan buat ini lumayan juga pendapatannya Mas ya, sebetulnya ya. Dengan India, dengan penerbitan India, modal sendiri gitu. Ya, amin. Kita terus itu Mas, belajar gimana biar efektif gitu. Biar maksimal semuanya. Berarti kantor pusatnya di Tulungagung dong ya? Apa di mana? Ya, di Tulungagung. Tulungagung ya? Ya, iya. Kan daerah Mas Aan sawah semua tuh kemarin saya ke sana itu. Apa udah banyak rumah sekarang? Sekarang sudah kota metropolitan Mas. Udah ya? Lebih rame ya? Sekarang makin rame soalnya. Dulu aku kesana tahun berapa ya? 2017 ya? Berapa ya aku? 17 sebenarnya? 17. Udah 4 tahun lalu ya? Udah ramai sekarang. Dulu saya kesana masih sawah-sawah itu. Yang paling gede rumah Mas Aan doang. Sekarang masih ramai lagi. Oke. Nah, kita ngomongin ini Mas. Komik-komik lain. Komik tadi kita ngomongin tadi awal nyinggung soal komik di Bumi Langit. Komik Gundala Mas ya? Terakhirnya di Bumi Langit ya? Iya. Gundala tadi, yang terakhir. Dari Bumi Langit ada rencana keluar komik lagi nggak Mas? Kayaknya belum ada Mas. Belum ada ya? Kalau saat ini sudah nggak kalaupun ada undangan pilih di rumah aja Mas. Berani kemana-mana. Tapi kalau dikasih kerjaan komik lain masih terima Mas dari penerbit lain? Sejauh ini saya lebih suka fokus di komik sendiri aja Mas. Kalau di sini dulu ya? Komik lain belum ya? Oke. Jadi memang fokus di Syafki doang ya? Rencana jadi jangka panjang ya Syafki ini Mas ya? Ya, inginnya seperti itu Mas. Bagus. Kalau ini ada rencana buat pengembangan IP nggak? Misalnya jual kaos, tawarin film gitu. Sudah kepikiran ke situ Mas? Kaos yang sudah pernah bikin kaos sudah pernah Mas. Kaos pernah ya, merchandise ya. Pernah. Bagus penjualannya Mas. Penjualan
biasa saja Mas, kalau kaos belum. Oh, nggak dibundel sama komik ya? Paket komik kaos gitu nggak ya? Waktu itu pernah dibeli sama komik, cuma terus setelah berbagai pertimbangan akhirnya sementara vakum dulu untuk yang kaosnya. Oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Nah, terus tadi awal-awal kita ngomongin commission, Mas. Masih terima commission berarti Mas sekarang ya? Ya, masih terus Mas kalau commission. Oh. Itu kan apa, kerjaan santai gitu Mas. Jadi bisa dikerjakan lebih fleksibel gitu. Gak kayak komik kan deadline dari ini gitu. Kalau commission lebih di apa? Lebih enjoy. Banyakan kartu sekarang Mas ya? Dia musiman sih ya, Mas. Musiman ya. Jadi kadang kartu, kadang, tapi yang besar-besar juga ada. Berarti Mas masih bisa terima buat cover dong ya dari luar ya sebetulnya ya? Sebetulnya ya bisa. Masih tapi? Tahun lalu pernah bikin satu cover, tapi penerbit mana ya, di Turki kalau nggak salah. Oh, Turki. Kalau itu kan seperti buat commission kan, kalau cover kan cuma sekali gambar aja kan, nggak usah ada ininya, target waktu kan. Itu cuma juga kayak commission aja sih, nggak beda, cuma bedanya diterbitkan gitu aja. Oh, dia ngomong commission tapi terbit ya, curang dong ya. Dia memang kayak bilang ini buat cover gitu. Oh, dia bilang buat cover, tapi commission gitu ya. Cuma memang kan ya sama aja sebenarnya. Maksudnya untuk tarif kan sama aja, nggak masalah mau terbit atau enggak, sama aja. Iya, iya. Ini lagi saya mau nanya lagi, dari semua komik yang pernah Mas buat, mana yang paling favorit Mas? Komik termasuk luar ya Mas, atau? Ya, semua lah yang pernah dibuat komik zaman dulu apa gitu. Kalau yang zaman dulu, yang Superman, kayaknya Superman aduan itu Mas. Kalau yang sapi yang aduan, yang itu gambar apa? Oh, Tetuan. Itu paling suka dibuat ya? Favorit ya? Yang paling suka, maksudnya dari segala cerita dari tim itu paling enjoy, paling suka gitu. Akhirnya paling demen. Oke. Yang gambarnya buka ini ya, buka baju itu ya. Terus yang paling nggak disukai yang mana Mas? Paling nggak disukai yang mana ya? Pokoknya yang gambarnya jelek-jelek. Kadang kan timnya kurang pas, dirasa kurang pas. Jadi gambarnya sudah jelek, yang minta kurang maksimal, jadi makin jadi makin nggak serak. Oke. Jadi ke depan Mas akan terus membuat komik Syafqi ini, dan commission welcome, cover juga welcome Mas ya? Ya, asal apa ya? Kalau saya kan sekarang nggak ada cewek yang apa, nggak berusaha menghindari gambar yang cewek superhero, apalagi yang tipe superhero cewek itu. Kalau cowok-cowok superhero cewek nggak terima Mas ya? Iya. Kalau cewek aja bukan superhero terima Mas? Ya biasanya, ya biar aman saya pilih yang aja lah, yang cowok-cowok aja. Oke. Terus lagi terakhir, ada nggak Mas yang belum Mas pengen lakuin yang belum kesampaian Mas di komik? Yang berhubungan dengan komik lah. Kayaknya yang saya kan kita pernah ngobrol nih, interview tahun 2000 berapa Mas ya, yang Mas buat Mahalyani itu tahun berapa tuh Mas ya kita ngobrol tuh? 2018 mungkin. 2012 ya. Ini kalau
Kepos belum lihat filmnya, bisa klik di atas ini. Nah, di situ salah satu yang saya tanya Mas Aan, cita-citanya ngapain satunya buat komik Islami ini? Kalau nggak salah jawabannya. Apa yang pengen dilakuin? Nah, sekarang udah nih. Kan udah. Jadi pertanyaannya, apa yang pengen Mas Aan capai yang belum tercapai di komik? Setelah itu tercapai, apa yang pengen Mas kejar lagi? Yang pengen ya istiqomah bikin komik seperti ini dan dengan kualitas yang bagus, Mas. Oke. Yang bagus nanti gimana? Gambar yang bagus, lebih tebal atau lebih berseri gitu kan, macam-macam, Mas. Apa ya yang saya pribadi itu yang pokoknya saya puas banget gitu. Apa itu? Saya pengen yang full manual Mas kayaknya, Mas, yang saya pengen banget itu. Lah ini bukannya full manual, Mas? Buku ini? Kalau itu kan manualnya cuma pensilnya, Mas, kalau itu. Oh, oke. Warnanya pakai ini ya? Komputer ya? Iya, pakai komputer. Oh. Pengen yang kualitasnya benar-benar saya bisa puas. Pengen artistik kayak komik Eropa gitu, Mas. Kalau keinginanku seperti itu. Oke. Jadi benar-benar manual gitu ya? Yang pengen dicapai. Iya. Terus soal ceritanya, kebayang nggak buat apa? Pengen saya untuk komik Safi nih, Mas, untuk yang judul mendatang ada yang saya pengen kerjakan seperti itu. Seperti itu. Berarti ini jadi masterpiece lah ya. Harus lebih tebal dong, Mas, kalau gitu. Iya, pengennya itu. Berarti kalau banyak yang katanya ini terlalu pendek, komiknya terlalu tipis gitu. Jadi nggak kurang puas itu bacanya. Kalau ini kan bisa diterbitin ini, Mas, udah terbit 8 biji, Mas bisa buatin yang apa namanya istilahnya? Yang digabung jadi satu, tebal kan jadi tebal, Mas. Kayak komik-komik Amerika itu. Udah keluar 8 komik jadi satu tebal gitu kan, jadi omnibus ya, omnibus. Itu kan bisa. Iya betul, Pak. Ada apanya kayak bonus-bonus apa kayak gitu kan, jadi eksklusif. Berarti ini ya, Mas ya. Berikut yang Mas pengen capai adalah tetap membuat komik Syafi tapi yang kualitasnya lebih bagus gitu, manual. Seperti komik Eropa. Iya, pengen yang manual. Yang tebal gitu ya. Passionnya. Passionnya emang Eropa, Mas. Basic. Ini Eropa, Mas ya. Emang pada Eropa ya. Artisnya apa, Mas, yang Mas ini, Mas? Patokannya, Mas? Acuannya? Kalau saya suka yang Eropa itu yang jelas si Mobius Giraud itu, Jean Giraud. Mobius. Sama Herman Hupen itu, Mas, yang aku suka. Oke. Kayaknya dua itu nih yang paling suka. Jadi itu yang lain dicapai ya. Siap. Ada nggak, Mas, pesan-pesan buat artis-artis muda atau artis-artis yang pengen buat komik sendiri? Kalau lihat dari ini, Mas berani buat sendiri, ternyata juga berhasil lumayan lah segitu ya, angka segitu gitu. Ada nggak pesan-pesan yang Mas mau sampaikan ke penerbit atau komikus lokal yang pengen nerbitin sendiri? Ya, memang untuk komikus itu memang saya dorong untuk punya IP sendiri gitu. Jadi ada sesuatu yang menjadi milik kita gitu. Jadi ya kalau kita kerja untuk Marvel, untuk DC itu kan begitu kita sudah habis masanya ya sudah, kita tidak punya tabungan IP gitu. Kita nggak pernah punya uang pensiun untuk karakter kita sendiri gitu. Jadi begitu kita selesai kontrak ya sudah, kita nggak punya hak apa lagi. Jadi saya kira untuk punya HP sendiri itu saat ini sangat penting menurut saya. Jadi dengan itu tidak terbatas lagi sebuah kemungkinan masa depan Anda itu Mas kayaknya. Ini kayaknya yang pernah Mas omongin tahun 2018 di video saya. Mas pengen punya ini kejadian sekarang. Jadi
Kalau belum lihat, sekali lagi lihat ke atas sih, klik aja linknya, lihat videonya sebelumnya. Ada wawancara sebelumnya 3 tahun lalu, yang Mas Aan sampaikan udah tercapai sekarang itu, punya IP, terbit buku Islam gitu. Makanya saya tanya berikutnya mau buat apa Mas? Jadi saya 2 tahun lalu saya interview, tercapai belum nih gitu. Jadi nanti di interview lagi Mas, 2 tahun lagi. Iya makanya. Gak ada catatannya gitu. Oh ini udah tercapai, ini belum gitu kan, ada checklistnya Mas. Waduh, senang banget ngobrol malam ini sama Mas Aan nih. Terima kasih waktunya Mas Aan ya. Iya sama Mas Diki. Sukses selalu. Nanti saya akan beli 2 komik lagi, saya belum punya nih, saya beli deh. Belum pesen. Ya Mas, siap. Sukses Mas, semoga karirnya ke depan makin cerah, penjualan makin bagus, dan amin. Apa yang Mas cita-citakan bisa tercapai. Ya, terima kasih Mas. Nah, atas ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi Mas. Oke Mas, terima kasih. Nah, bagaimana pendapat Kepowers? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.